Asosiasi Solar Energi Indonesia atau ASI berdiri tahun 2016 dan saat ini memiliki anggota hampir 200 yang terdiri dari badan usaha maupun individu. Dan tujuan dari ASI adalah mendorong pengembangan energi surya di Indonesia, pemanfaatan energi surya, di mana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dari beberapa kajian yang dilakukan, potensi solar energi Indonesia mencapai 3,4 terawatt sampai 20.000 terawatt peak. Nah, ini bukan sumber daya yang kecil, dan sebenarnya pemanfaatan energi surya bisa menyediakan energi yang berlimpah untuk Indonesia. Bahkan dengan saat ini kita menuju dekarbonisasi, pemanfaatan energi surya secara besar-besaran bisa menyediakan energi yang bersih dan juga terjangkau, dan bisa menyediakan 100% dari kebutuhan energi Indonesia di 2050. Nah, dengan potensi yang besar itu, ASI pada tahun 2017 yang lalu bersama dengan beberapa lembaga pemerintah, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, BPPT, Maskei, METI, ISR, beberapa universitas itu mendorong Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap atau GNSSA dengan target untuk mendorong pemanfaatan PLTS atap. Nah, PLTS atap ini adalah salah satu bentuk aplikasi teknologi fotovoltaik, ya. Dan kalau kita melihat teknologi fotovoltaik, teknologi ini bersifat modular, mudah diaplikasikan, maintenance free, dan bisa diletakkan atau dipasang di berbagai permukaan. Saat ini aplikasi modul surya atau kita sebut dengan modul PV itu sudah dilakukan di atas tanah atau ground mounted, dan kemudian juga di atas permukaan air, ya, terapung atau floating PV, dan juga di atas atap atau rooftop PV. Nah, untuk penggunaan PLTS atap yang terintegrasi dengan bangunan ini adalah potensi yang sangat besar. Bagi banyak kalangan ini mungkin belum dilirik, tetapi kita melihat sebenarnya setiap bangunan yang ada di Indonesia, atapnya itu berpotensi untuk dipasang PLTS. Potensi PLTS atap dari bangunan rumah saja yang ada saat ini di Indonesia itu berkisar sampai dengan, menurut kajian dilakukan oleh ISR tahun 2019 yang lalu, menunjukkan potensi sampai dengan 650 gigawatt peak. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Belum lagi ditambah dengan bangunan-bangunan baru. Nah, seiring dengan upaya dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai dekarbonisasi 2060 atau sebelumnya 2050 bahkan, pemanfaatan energi surya di atas atap bangunan ini sangat tepat. Nah, selain itu munculnya animo konsumen untuk memilih hunian yang lebih hijau dan memiliki gaya hidup hijau, itu juga memberikan nilai tambah terhadap pemanfaatan PLTS atap, khususnya bagi bangunan-bangunan baru atau area-area kawasan-kawasan baru yang dikembangkan. Disinilah sebenarnya kami dari ASI melihat ada banyak potensi kolaborasi dengan berbagai kalangan, diantaranya pengembang kawasan, lalu kemudian produsen material, ya, seperti misalnya produsen atap, karena tidak saja di atap bangunan rumah, tapi juga atap bangunan gedung atau pabrik, PLTS ini bisa dipasang, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang saat ini merancang kawasan untuk memanfaatkan potensi PLTS sebesar-besarnya di kawasan itu. Dengan
Demikian, kawasan-kawasan yang dikembangkan atau bangunan-bangunan yang dikembangkan itu bisa memanen energi terbarukan sebanyak-banyaknya dan memberikan nilai tambah kepada para pengguna dan konsumen di kawasan itu. Nah, ASI sendiri, kami dari Asosiasi Energi Surya Indonesia siap untuk bekerja sama, untuk menjalin kolaborasi, memberikan pelatihan, memberikan dukungan teknis, memberikan konsultasi yang diperlukan untuk memastikan pengembangan PLTS ini bisa berlangsung dengan sangat masif. Ingat bahwa pemerintah kita telah mencanangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 29-41% di tahun 2030, dan juga dalam jangka pendek adalah pada tahun 2025 mencapai 23% bauran energi terbarukan. Dan peran dari PLTS itu sangat besar terhadap dua target ini. Silakan menghubungi ASI dan kami siap untuk berkolaborasi. Selamat pagi teman-teman solarpreneur semuanya. Nama saya Eka, saya dari Surya dan CEO dan co-founder and managing director of Surya. Mungkin saya pengen bicarakan hari ini mengenai welcome kalian semua untuk program solarpreneur ini. Pertama-tama tentang saya. So my background is mostly in the finance sector, ya. So I graduated as electrical engineering, and then I worked in the financial sector. That was actually my first exposure to solar back in 2007. Dan saya waktu itu udah invest in the solar sector, and I thought that it's a very promising sector. Didn't really do anything much around it. And then in 2010, went back to Indonesia, did a bit of investment banking. Before akhirnya di 2012 did my own startup, actually an e-commerce product company called Bilna atau Rami. I was a co-founder of that company, and then I sold that in 2018. So I started Surya ever since then. Mungkin sedikit tentang Surya yang belum kenal dengan kita. We are basically the pioneers in the zero DP scheme of solar lease. In 2018 when we started, we see a very big challenge where kayaknya solar di Indonesia itu sangat-sangat terbelakang gitu ya. Bisa dibilang kita punya di region itu udah di Thailand sudah 5 gigawatt, di Filipina sudah 3 gigawatt, dan seterusnya. Cuma Indonesia itu masih 150 megawatt in 2018, and even officially in 2020 kalau tidak salah sekitar angkanya 150 megawattan juga kira-kira. So it hasn't really grown much. I think what is the biggest challenge in the solar sector in Indonesia specifically is mostly around financing. And that's what we've been doing. We've sort of tried to solve that problem by giving the zero down payment to almost all of our customers. So we've now have customers like the Platinum Ceramic atau Gemco Nusantara, itu pabriknya Honda, DHL, Softex, Kimberly-Clark, and many more. So I guess a bit about the opportunity in solar, which I'm sure what you are here to sort of learn about. I followed the industry back again since 2007, and I've seen a major developments. One of the points that everybody keeps looking out to is the price of solar coming down enough so that the economics of the solar makes sense. That was what we found out in 2018. Harga solar panel itu dari tahun 2007 yang tadinya mungkin $3, $5 per watt, itu udah turun sampai more or less 30 cents per watt. There was a point in time in 2020 where it was fell down to really low, about 20 cents, but it has been sort of going up ever since. But fret not, dengan kondisi sekarang pun solar panel itu sudah lebih kompetitif dibanding harga grid. Now, of course, that is assuming that there is somebody to finance it at
at what do you call it, like at a reasonable rates. And that's what we come out here to do, karena unfortunately, even though the solar industry is already on parity with the grid, masih belum banyak financing yang available out there. We're definitely one of the few, and we invite all the solopreneurs to work together with us because our business is purely in financing and we don't do any construction work ourselves. In fact, we actually partner up with any solopreneurs out there. We are very keen and we are very happy to see all of you being excited, because the more people who can do the construction, then the more we can actually help to abate this climate crisis. So we're really looking forward to having all of you join this industry. So mungkin about a bit more detail about the opportunity in solar, right? Back again, the grid parity is the number one concern. For most of you who doesn't understand what grid parity is, means harga solar panel itu ditambah dengan harga financing yang available untuk solar panel tersebut, untuk di negara tersebut gitu ya, harus lebih murah dibanding harga grid di negara tersebut juga. Nah, that's so untuk Indonesia kebetulan karena labor cost di sini cukup relatif murah, so I think investment cost kita relatif lebih murah dibanding luar negeri. Cuman I think one of the biggest problem is that, mungkin kalian tahu sendiri bahwa harga grid electricity di Indonesia itu sangat-sangat murah dibanding luar negeri. I think globally only Vietnam and if not mistaken even China yang is cheaper than Indonesia. So there's very few countries who are actually cheaper than Indonesia because our electricity tariffs are actually subsidized. So all across the world, right, the electricity has reached actually grid parity with the solar industry. What does it mean? Again, balik lagi adalah harga dari solar electricity punya investment cost plus the financing cost of the solar compared to the grid price is actually really cheaper. Now, all across the world, this phenomenon happened in about 2016-2017. Now, itu udah happen di US, di Korea, di even China, and the rest of the world, right? And actually a very amazing thing happened. Harga solar panel itu mungkin turunnya nggak terlalu jauh ya sebenarnya dari 2017 ya. Tapi apa yang terjadi dari tahun 1970 pertama kali solar panel invented sampai 2017 itu hanya total sekitar 200 gigawatt solar yang udah install. And since 2017 sampai 2021 hanya cuma dalam 4 tahun itu ada 400 gigawatt solar panel yang sudah terpasang di seluruh dunia. Itu double, jadi dalam 4 tahun aja itu double apa yang sudah kita pasang selama 30 tahun terakhir. Right? That is a very big number. Dan just to imagine juga 400 gigawatt itu is a very very big number. Indonesia sendiri aja total power capacity semua pemakaian listrik di Indonesia gitu ya, itu sekitar 50 gigawatt. So again, 200 gigawatt is a very very big number, and now it's at 400 gigawatt, and the world stands today at about 600 gigawatts total installed capacity cumulatively kan ya. So it's a very encouraging trend. And also in the face of subsidi itu di luar negeri itu semuanya lagi dicabut-cabutin. Dari tahun 2017, dari tahun 2018, subsidi all across the world has been actually being removed. So in the face of removal of this subsidy and also harga solar panel yang stabil-stabil aja gitu kan, growth of solar panel itu bisa grow-nya sampai segitu besarnya gitu kan. So I think this same trend is going to happen and again in Indonesia. But again, I think we need ample amount of government support, ample amount of excitement from the public, from all of you who are joining the industry, and also ample amount of financing that is going to be required from the
by the sector. So mungkin dari segi regulation, maybe some of you may be aware. Again, we've been in the business now since 2018. The movement has been becoming a lot more encouraging karena dari tahun 2018 itu actually gradually, slowly but surely the government is lebih banyak support terhadap industri ini. Waktu 2018 kita mulai, itu benar-benar belum even ada regulasi Ministry ESDM, hanya ada Perdir PLN 2013. Jadi that's the only regulation that's available. Begitu tahun 2018 masuk, itu lebih pakem, ada satu naungan regulasi yang lebih kuat lagi dibanding sebelum-sebelumnya, and that has actually make it solidified gitu kan, bahwa solar panel itu boleh sah dan actually di-encourage untuk di-install. Now, of course, 2018, as many of you may have understand, cukup banyak bottleneck untuk industrial sector atau untuk mungkin certain residential sector untuk kayak ekspor, karena ekspor tarifnya hanya 65%, dan juga capacity charge-nya itu ada untuk industrial estate kan. Now 2019 itu regulasi itu di lighten, so untuk regulasi itu izin operasi yang tadinya 200 kW requirement-nya menjadi 500 kW. Untuk industrial estate yang tadinya kena parallel operation charge selama 40 jam diturunkan jadi 5 jam. Jadi overall becoming a lot more encouraging for the sector. In 2021, as many of you have also understand, there's also a new regulation. Sekarang ekspor itu boleh 100%, bukan cuma 65% lagi. So I think it's a very encouraging times untuk sektor ini, and we really encourage all of you to join this new exciting industry. So looking forward to all of you here. And again, as mentioned, Surya itu is a financing provider first and foremost. We don't do any of our own construction work. So we would really welcome collaboration with all of you. We work together with any kind of EPCs, whether big or small, and we are very welcoming of training all of you as well. Maybe for all your information as well, one of our co-founders, Edwin, is actually a PhD in solar, and he really has a passion in teaching. So we've actually work together with several EPC companies yang untuk bring them from basically learning and to actually creating something. And if you ever need help, please don't hesitate. We are here to help you, and ISC is here to help you. So again, welcome to the industry, and looking forward to meeting all of you and working together with you. Thank you very much. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, atau sore dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Asosiasi Energi Surya Indonesia akan memaparkan mengenai program penciptaan lapangan kerja hijau melalui salah satu program strategis dari IC, yakni yang kita kenal dengan nama Solarpreneur atau penciptaan UMKM energi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui memang salah satu program prioritas dari IC adalah program penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini adalah salah satu dari 3 pilar program strategis IC, yakni penguatan kelembagaan, penciptaan industri untuk PLTS, dan tentunya program ketiga adalah Solarpreneur. Solarpreneur ini adalah program di mana kita menciptakan entrepreneur maupun EPC, pemasangan PLTS atap untuk skala residensial atau rumah tangga. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari kesiapan IC untuk mendorong agar tenaga-tenaga pemasang ini dapat melayani kebutuhan masyarakat yang makin tinggi. Selain itu, program Solarpreneur ini adalah salah satu program yang bisa menjawab masalah terhadap operation maintenance pasca pemasangan.
Hal ini tentu akan makin banyak dibutuhkan seiring dengan tingginya penggunaan PLTS atap, khususnya di lokasi-lokasi yang belum ada tenaga terlatih. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita kalau memasang di katakanlah Manado, Sorong, atau di Manokwari, nah ini kan kita bisa bayangkan pada saat kita sudah melakukan pemasangan, tentunya tetap harus ada yang memberikan layanan operation maintenance, dan itu tidaklah efisien apabila kita lakukan dari Jakarta misalnya. Yang kedua, alasan dari program ini adalah penyediaan tenaga terlatih ini bisa menjadi sebuah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemik yang tentunya bisa menggerakkan ekonomi di daerah maupun wilayah masing-masing. Kegiatan Solarpreneur ini juga sebetulnya kami tujukan agar menjadi kanal informasi bagi para pengguna. Artinya pada saat tenaga-tenaga terlatih ini sudah diberikan pemahaman yang baik mengenai dasar kebijakan, mengenai PLTS, dan tentunya bisa melakukan pemasangan dengan baik dan tersertifikasi, kita harapkan mereka ini juga bisa menjadi semacam change agent. Sehingga pada saat nanti ada orang yang memiliki kebutuhan, itu bisa dijelaskan, bisa diedukasi, dan tentunya bisa mengakselerasi transisi energi bersih yang kita harapkan untuk Indonesia. Dan target kami di ISC memang Solarpreneur ini kita bisa laksanakan dan di-launching di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatannya antara lain adalah ada training, ada information center, dan tentunya launchingnya harus melibatkan stakeholder terkait di daerah tersebut. Karena kita harapkan regional champion ini dapat membantu percepatan pengetahuan, pemasangan, dan tentunya pelayanan ke seluruh masyarakat di Indonesia. Mohon izin, hari ini saya mewakili IC. Kebetulan saya berprofesi sebagai praktisi dan saat ini juga sebagai pengurus di Kadin Pusat sebagai wakil ketua Komite Tetap Kebijakan dan Regulasi SDM. Kebetulan kami juga aktif di Apindo sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional di bidang UMKM IKM, di IC sebagai wakil ketua umum, dan di IKAL atau Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Seharian saya memang kami bergerak di bidang praktisi. Saya mengelola sebuah perusahaan yang lebih dikenal dengan brand Utomo Solar Roof. Ini adalah beberapa pekerjaan yang kita lakukan yang berhubungan dengan peririsan dengan pasar PLTS atap, antara lain ini adalah SPKLU atau tempat pengisian mobil listrik pertama di Indonesia di Bali. Waktu ada pembuatan rumah listrik surya, kami juga berpartisipasi dengan membantu membuat rumah listrik surya dengan sistem atap boatless atau tanpa baut pertama di Indonesia. Dan sekilas mengenai organisasi yang tempat saya bekerja sehari-hari, seperti tadi saya jelaskan, saya Antoni Utomo bekerja di Utomo Solar Roof yang juga mengembangkan outlet atau lebih banyak dikenal dengan nama Juragan Atap Energi Surya. Dan di proses itu kami juga bekerja dengan beberapa prinsipal, antara lain Sungrow, Utomodek, dan Longi, di mana melalui kegiatan-kegiatan ini banyak sekali ternyata peluang yang bisa kita ambil, terutama terhadap teman-teman yang mau bergerak di bidang UMKM energi. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan Solarpreneur, mungkin izinkan kami sedikit berbagi bahwa sepengalaman kami dan sejalan dengan visi misi IC, jadi kita tuh sudah agak bergeser ya, jadi antara konvensional 4P of marketing dari produk, price, promotion, place, itu dengan meningkatnya para pengguna, ternyata 4P yang berhubungan dengan solarpreneurship ini sudah bergeser Bapak Ibu sekalian. Saat ini 4P itu kita udah gesernya ke passion, purpose, profit, dan yang paling penting adalah planet. Karena ini kita bisa buktikan bahwa dengan membantu planet, membantu pemerintah menuju transisi energi bersih, itu kita juga bisa ternyata masih mendapatkan sebuah benefit dalam bentuk pengembangan bidang usaha maupun lapangan kerja terhadap orang banyak. Baik, kami teruskan. Jadi memang seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep pentahelix itu sepenuhnya bisa dipenuhi dengan gerakan solarpreneur atau penciptaan lapangan kerja hijau ini. Kenapa itu bisa terjadi? Seperti kita ketahui, memang ada beberapa
pihak yang harus terlibat di sini. Yang nomor satu adalah pemerintah. Seperti kita tahu, pemerintah sangat pro, dibuktikan dengan RUPTL yang sangat hijau, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebetulnya membantu akselerasi PLTS atap ini. Jadi di situ peran pemerintah ini nggak ada artinya apabila tidak didukung oleh dunia akademik. Dan dunia akademik ini kita juga harapkan semakin banyak universitas yang mendorong penciptaan solarpreneur, sehingga pelatihan-pelatihan itu didukung oleh kajian dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan secara dunia akademis. Nah, solarpreneur juga tentunya didorong oleh AESI, dalam ini Asosiasi Energi Surya. Seperti kita tahu, AESI adalah lembaga non-profit, tempat berkumpulnya para pelaku industri maupun penggiat serta regulator, khususnya di bidang energi surya. Jadi AESI bisa mengambil peran ini. Masyarakat, nah di sini masyarakat menarik juga bahwa PLTS atap ini sifatnya gotong royong, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui, karena tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan APBD, maka harapan kita masyarakat bisa bergotong royong untuk menggunakan PLTS atap, dan di situ dapat dilayani oleh solarpreneur maupun UMKM energi yang akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya permintaan masyarakat. Nah, peran industri di sini juga menarik karena industri ini akan dapat membantu menyerap tenaga-tenaga terlatih dan dapat melakukan pelayanan secara terstandar dan berkualifikasi. Jadi bisa kita bayangkan apabila seluruh tenaga kerja itu harus dikirim misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, ke Manado atau ke Gorontalo, ini kan kosnya akan sangat besar Bapak Ibu sekalian. Nah disitulah AESI mendorong agar pelaksanaan solarpreneur ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah, karena dengan potensi PLTS yang sedemikian besar, menjadi tidak efisien bunga rampai yang kita laksanakan apabila kita tidak berkolaborasi dengan stakeholder atau pelaku dalam konsep pentahelix yang tadi kami sampaikan. Nah, sebelum kita teruskan, mungkin ini ada sedikit inspirasi dari salah satu pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Surabaya, yang beliau juga mendorong transisi energi bersih. Kita lihat dulu videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namang Budaya, salam kebajikan rahayu. Semua orang butuh energi listrik untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi listrik yang selama ini kita nikmati masih bersumber dari batu bara, yang persediaannya akan habis. Belum lagi gas beracun dan polusi yang ditimbulkan. Dulur-dulur mesti tahu, ketika batu bara ini habis, sudah tidak ada lagi yang bisa diubah menjadi listrik. Dunia menjadi gelap gulita, aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, semuanya pasti akan terhenti. Jalan satu-satunya untuk menghadapi krisis energi di masa depan hanya satu, menggunakan energi terbarukan. Dari sinar matahari, posisi Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun, dan kekayaan alam pasir silika merupakan anugerah yang harus bisa kita optimalkan. Jadi kalau Surabaya dibilang kota terpanas di Indonesia, itu artinya kita harus gerak cepat mengoptimalkan panasnya kota Surabaya menjadi energi bersih dan hijau. Selain aspek lingkungan, pemanfaatan energi surya juga akan menggerakkan ekonomi daerah melalui tenaga-tenaga ahli dalam negeri yang dilatih mampu memasang solar panel. Tenaga ahli ini bisa mempelopori munculnya UMKM-UMKM energi terbarukan yang pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kami mengapresiasi inisiatif Utomo Solar Roof dan Universitas Surabaya dalam mendirikan Solarpreneur Development Center yang memfasilitasi area-area Surabaya dalam belajar tentang teknologi energi surya. Tentunya ini adalah perwujudan nyata kolaborasi pentahelix antara pemerintah, entitas bisnis, akademisi, serta masyarakat dalam bergotong royong mempercepat transisi energi. Pemerintah menyediakan payung kebijakan, Ubaya menyediakan kajian teori dan praktikal. Utama Solar Roof menyediakan pendampingan sistem solar panel berkualitas dan ber-SNI. Masyarakat berpartisipasi aktif mengaplikasikannya.
Kota Surabaya sangat bangga menjadi tempat berdirinya Solarpreneur Development Center yang pertama kali. Ini membuktikan bahwa Kota Surabaya sangat layak menjadi pionir kota energi bersih di Indonesia. Ayo rek, yang pasang solar panel nang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan bersama pesan dari Wali Kota Surabaya sebagai salah satu regional champion untuk program Solarpreneur yang sangat pro terhadap energi bersih dan energi terbarukan. Seperti kata beliau, ayo ndang pasang solar panel nang omahmu, artinya bahasa Indonesianya ayo kita segera berlomba-lomba memasang panel surya di rumah kita. Jadi mungkin kita akan sharing apa case study yang kebetulan juga di organisasi yang saya pimpin secara keprofesian selain di ISC. Jadi memang case study Solarpreneur Development Center ini kita terjadi atas dorongan IC tentunya dan Universitas Surabaya, Pemkot, masyarakat dan banyak pihak. Nah, Solarpreneur Development Center ini adalah yang pertama di Indonesia. Jadi memang pembinaan UMKM energi ini kita laksanakan, ada pelatihan-pelatihan secara berjadwal dan ada kemitraan dengan usaha besar, bantuan permodalan untuk startup ya di bidang PLTS atap. Akses untuk teknologinya juga didampingin oleh perusahaan swasta yang terbaik di Jawa Timur saat ini, dan tentunya ada dukungan IC sebagai katalisator untuk akses ke pasar karena IC memiliki anggota-anggota yang siap memperkerjakan maupun bermitra dengan para pelaku UMKM energi. Nah, di dalam kegiatan ini juga waktu itu dihadiri secara virtual oleh Menteri BUMN tahun 2011 sampai 2014, Pak Dahlan Iskan yang pernah menjadi Dirut PLN, dan beliau sebagai salah satu tokoh di Jawa Timur mengapresiasi dan mendorong kegiatan serupa bisa dilaksanakan di tempat-tempat lain di Indonesia. Dan ini memang harapan kita agar Solarpreneur ini bisa mengajak pelaku usaha dan mendorong agar masuk ke dalam bisnis dan usaha di PLTS atap di daerahnya. Mungkin beberapa foto dan referensi lain. Jadi memang di Solarpreneur ini ada wahana dan sarana-sarana peraga agar orang dapat bisa belajar apa itu inverter, apa itu solar panel, pengikatnya seperti apa, prosedur untuk menyambung dengan misalnya pemegang wilayah usaha seperti apa, termasuk ke hal-hal yang juga sifatnya non teknis, dalam hari ini pengembangan leadership, pengembangan organisasi dan seterusnya. Dan kalau kita boleh sampaikan, apresiasi dari masyarakat cukup tinggi, dan pada saat ini sudah ada beberapa batch atau tenaga terlatih yang ingin untuk segera dapat mengikuti kegiatan ini. Nah, sebagai case study, jadi memang bisa kami sampaikan di Solarpreneur Development Center ini, batch pertama adalah para relawan yang disebut dengan atau dikenal dengan nama kelompok Surabaya Memanggil. Surabaya Memanggil ini adalah sekelompok relawan yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang pada saat itu membantu pemerintah Surabaya, Kota Surabaya khususnya dalam penanganan COVID. Bahkan ada yang membantu pemandian jenazah dan lain-lain. Jadi memang saya waktu itu punya kesempatan untuk diskusi langsung dengan para pelaku. Mereka ini orang-orang yang dari berbagai profesi yang terpanggil untuk membantu tenaga kesehatan yang pada saat itu, kalau Bapak Ibu ingat, memang kita mengalami sebuah krisis nakes ya, karena lokasi banyak sekali yang melaksanakan vaksinasi, kemudian ada juga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID, termasuk bahkan untuk mengantarkan jenazah dan memandikan itu. Kota Surabaya pernah mengalami masa-masa yang penuh tantangan. Nah, sehubungan dengan hal itu dan sejalan dengan visi misi dari ISC, jadi memang
teman-teman relawan ini banyak sekali yang sekarang juga terpanggil untuk menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di Kota Surabaya. Seperti kita ketahui, selama pandemik makin banyak sekali orang yang menggunakan listrik di rumah karena ada WFH maupun ada sekolah online terhadap anak-anaknya. Jadi peluang inilah Bapak Ibu sekalian yang kita coba untuk bisa ditangkap oleh para startup atau pengusaha pemula maupun banyak sekali yang dari Surabaya memanggil ini, mereka sangat tertarik gitu untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan yang makin melonjak. Jadi kita harapkan Solarpreneur ini adalah sebuah gerakan yang bisa menginspirasi kota-kota dan daerah lain maupun pemerintah provinsi, kementerian lembaga, dan perusahaan-perusahaan terkait agar dapat ambil bagian. Karena tentunya kita tidak bisa mendapatkan akselerasi transisi energi bersih kalau tidak ada kolaborasi pentahelix sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Ini adalah beberapa kegiatan lain yang dilakukan sehubungan dengan Solarpreneur. Jadi kita memang ada pojok-pojok podcast di mana di situ akan ada informasi-informasi soal Solarpreneur, kemudian ada sesi teori dan tenaga pemasang. Ini kegiatan pertama kita, pelatihan untuk tenaga terlatih di Bali waktu itu. Dan training ini kita laksanakan juga nantinya akan secara berkala di seluruh Indonesia. Disitulah nanti kita harapkan akan ada sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan dan tentunya bisa mengakselerasi proses penyediaan dari UMKM energi ini di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat ada masyarakat yang mau memasang dan menggunakan solar cell, mereka sudah bisa dilayani oleh regional champion masing-masing. Ini beberapa kegiatan lain, jadi ada sosialisasi maupun pembukaan Solarpreneur Hub dan sebagainya. Ini beberapa liputan dari beberapa media. Jadi memang karena masyarakat itu saat ini, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan salah satu permasalahan dari tren yang luar biasa bertumbuh ini adalah satu, pengetahuan masyarakat terhadap pemasangan solar cell yang terbatas. Dan yang kedua adalah penyediaan tenaga terlatih yang masih sulit ditemuin di kota-kota yang bukan kota besar. Nah, inilah yang kita coba dorong agar terdapat solusi yang win-win dan dapat membantu menggerakkan ekonomi, terutama di daerah tersebut. Ini adalah beberapa kegiatan lain. Jadi waktu itu kami juga diminta agar memberikan usulan-usulan program dan salah satunya di Kemenperin, kemudian foto lain adalah di peserta lokakarya Solarpreneur dari relawan COVID di SDC di Surabaya. Baik, mungkin itu sekilas paparan dari kami, dari ASI. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi bagian dari gerakan Solarpreneur dan dapat mendorong kegiatan pemasangan PLTS atap di seluruh Indonesia. Terima kasih. Merdeka dari energi fosil.